2 tahun setelah dia lolos dari serangan kekerasan terhadap keluarganya, gadis muda bernama Becky mencoba untuk membangun kembali hidupnya dalam perawatan seorang wanita tua bernama Elena. Namun ketika kelompok kekerasan yang dikenal sebagai pria mulia masuk ke rumah menyerang mereka dan mengambil anjing kesayangannya, Becky harus kembali ke cara lamanya untuk melindungi dirinya dan orang yang dicintainya. You must be Becky. Setelah Becky dinyatakan sebagai yatim piatu, dia diadopsi oleh orang tua angkatnya, Ted dan Alice. Ted dan Alice sangat bahagia menerima Becky sebagai anak gadis mereka dan merencanakan persiapan sekolahnya dan banyak hal untuk masa depan Becky, sehingga Becky menganggap Ted dan Alice sebagai malaikat pelindungnya. Tapi kebiasaan Becky yang lebih suka mengembara di luar rumah membuat dia berlaku seperti gadis lugu yang terlihat anggun di hadapan Ted dan Alice. Good night, sweetheart. Good night, Mom. Diego, come. Setelah 2 tahun, Becky tinggal bersama Ted dan Alice. Rumah mereka diserang oleh 4 neonasi mengakibatkan kedua orang tua angkatnya harus terbunuh karena para penjahat itu hanya mencari sebuah kunci rahasia yang mereka sembunyikan di bawah rumah mereka. Untuk ketiga kalinya, Becky melarikan diri dari panti asuhan dan melarikan diri dari apa saja untuk menjauhkan dari jaringan dan keluar dari sistem. Dia kini hanya melatih dirinya di tengah hutan hanya untuk melindungi dirinya dan juga orang yang dicintainya. Sekarang Becky tinggal sudah hampir 1 tahun bersama seorang wanita tua bernama Elena di rumahnya. Elena juga orang yang sangat pendiam dan dia membenci hampir semua orang, hingga Becky sendiri tidak tahu banyak tentang pribadi Elena. Kehidupan Becky yang tampak tenang tapi tidak membuat dirinya selalu bahagia, karena ingatan kedua orang tua kandungnya selalu menghantui dirinya saat melihat mereka dihabisi di hadapannya. Becky juga bekerja di sebuah restoran siap saji. Ketika seorang pria tua mencoba memanggil namanya seperti panggilan orang tua angkatnya, dia terobsesi menjadi jahat untuk menyerang pria tua itu. Satu malam, Becky dan Elena yang tengah duduk bermain game arti kata, lalu Elena curhat mengapa selama ini dia menjadi lebih pendiam dan tidak banyak bicara. Kemudian Elena mengungkapkan bahwa dia memiliki 3 saudara laki-laki, 3 diantaranya terbunuh dan tersisa yang bungsu. Ibunya Elena meninggal saat dia berusia 9 tahun dan ayahnya seorang pemabuk. Elena akhirnya memilih keluar dari rumah setelah remaja dan mengembara di tengah kota hanya untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian, keduanya mendengar pemberitaan dari radio tentang sebuah kelompok menyebut diri mereka pria mulia, dan mereka mungkin akan datang untuk kota Fillmore. Pihak berwenang sadar risiko kekerasan pada minggu ini, jadi meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati. Whether or not the noblemen decide to make an appearance, only time will tell. Ketika Becky sedang di restoran, muncul 3 pria diantaranya Anthony, DJ, dan Sen. Lalu saat mereka mencela Becky, dia hanya menanggapi 3 pria itu dengan dingin dan mempersilahkan mereka duduk. Hit the swear. Come on. Let Daryl tell us what we need to know. Terungkap pembahasan mereka jika mereka akan bertemu dengan seseorang bernama Daryl yang dianggap sebagai pendiri kelompok pria mulia, dan Daryl adalah mantan anggota TNI Angkatan Laut Amerika. Hey, can we get some coffee over here? Coming right up. Tapi pria 3 ini sedang menghadapi gadis yang tadi mereka rendahkan, dan Becky memiliki fantasi untuk tamparan di wajah mereka akibat membuatnya kesal. Becky akhirnya dengan sengaja menjatuhkan kopi panas di jalan Anthony. No, stop. Would you two shut the fuck up? Who cares, dude? She's just a little girl. Setelah Becky pulang dari restoran, Sen menganggap perbuatan Becky yang tidak disengaja, tapi DJ terus mendorong Anthony jika Becky sangat mempermalukan mereka. Dorongan DJ membuat Anthony terpengaruh dan memutuskan mengikuti Becky. Go. Malam itu Becky yang sedang mengamati kuncinya, dia mendengar sesuatu di lantai bawah. Becky turun perlahan untuk memeriksa, tapi tiba-tiba That's a real good-looking pup. Becky mencoba melawan, tapi dia dan anjingnya Diego ditundukkan 3 pria itu. Sementara Becky di bawah tendongan senjata DJ, Elena muncul dan menodongkan senjatanya pada 3 pria itu. Hey! Put the gun down. Konfrontasi terjadi di antara mereka, tapi Anthony menarik senjatanya dan menembak Elena hingga ke kematiannya.
Keesokan paginya Becky terbangun dan mendapati Elena telah mati namun tidak menemukan Diego. Diego? Becky mulai merasakan bahwa semua orang yang dicintainya telah diambil darinya. Kanker merebut ibunya, ayahnya terbunuh dan sekarang Elena pergi. Jadi Becky berjanji atas semua yang telah hilang darinya dan kini hanya tersisa Diego. Berjanji akan mengambil Diego dari tangan para pria yang telah menculiknya dan membunuh Elena. Becky kemudian memulai pencarian nama Daryl yang dia dengar saat pembahasan di restoran oleh Anthony, DJ, dan Sen. Dan di kota itu hanya 2 nama yang terdaftar sebagai nama Daryl. Becky pergi ke alamat pertama tapi menemukan seorang wanita tua yang rentan dan kesakitan. I'm looking for Daryl. That would be me. Kemudian Becky pergi ke alamat kedua dan merasa yakin untuk pencariannya. Tampak Anthony, DJ, dan Sen baru bergabung di rumah Daryl. Di sana juga ada asistennya Daryl, Twig. You not hungry there, Sean? Ketika mereka berdiskusi di meja makan, Daryl memperhatikan Sen yang tampak tidak siap bergabung untuk kelompok pria mulia. Tetapi kelompok itu tidak menyadari bahwa Becky sedang mengintai di rumah itu. And you could say, noble dog. Hear that, boy? You're noble mutt. Becky masuk melalui jendela untuk mencari tahu aktivitas mereka. Dia mengambil kamera, memotret semua rencana Daryl sebagai bukti untuk dirinya. Them are numbers. Have our voices heard, you know? Daryl yang belum yakin terhadap Sen bergabung di kelompok itu, dia membawanya ke ruang kerjanya untuk menunjukkan semua rencananya. Terungkap bahwa Daryl bukan anggota angkatan laut tapi penjaga tentara dan di posisi sebagai sersan staff, melakukan 3 tur di Irak dan bertanggung jawab memburu beberapa orang jahat di sana. Kemudian Daryl menceritakan kisahnya jika di antara pasukannya dia menemukan di antara mereka ada yang lemah ketika bergabung dengan tim, membuat kelompok tim mereka hampir saja dihabisi oleh para teroris yang menyerang mereka. Kesan ini untuk mempertanyakan apakah Sen termasuk lemah untuk menjadi anggota pria mulia, tapi Sen yang terdoktrin membuat dirinya siap bergabung sebagai anggota Daryl. One weak link, and the entire team fails. You're not a weak link, are you? Yes, sir. I am proud to be in the Brotherhood with you, buddy. Sementara mereka tidak mengetahui jika Becky sedang bersembunyi di bawah kolong kursi. Setelah percakapan itu selesai, Becky keluar dan melihat daftar komputer Daryl dan mencuri flash drive miliknya. The world had gone mad. Becky berlari ke gudang persembunyian Daryl dan menemukan berbagai senjata simpanan Daryl. Ketika kelompok sedang merayakan keanggotaan mereka, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Daryl keluar untuk melihat tapi tidak menemukan seseorang. Tiba-tiba sebuah ponsel berbunyi. Well, apparently. Daryl yang tidak tahu apa-apa membawa ponsel itu dan menunjukkan kepada kelompok. Sorry. You three know something about this? Tapi karena DJ dengan kebodohannya, dia akhirnya membocorkan tentang kaitan mereka dengan Becky. Setelah Daryl mengetahui hubungan 3 sekawan itu, dia meminta Anthony untuk mencari Becky. When she was good, very, very good. She was horrid. Girl, Give her back her fucking dog! Anthony menemukan Becky yang telah menanti mereka. Becky kemudian mengarahkan Anthony untuk mengikutinya ke hutan, di mana Becky dengan sengaja membuat Anthony terjatuh di lubang yang telah dia siapkan. Standing back, standing by for the land of the free. Sementara kelompok sedang bersantai dengan nyanyian gitar dan lagu ciptaan baru untuk pria mulia, tidak lama kemudian Becky mengetuk pintu dan Daryl pergi melihatnya. what the fuck? Anthony berteriak memperingatkan Daryl agar tidak membuka pintu itu, tapi karena Daryl tidak tahu, dia segera membuka pintu itu di mana Becky telah memasang tali yang terikat dengan pengait bom di mulutnya. Setelah Sen mengetahui rencana Daryl untuk mengumpulkan kelompok pria mulia agar menyerang pusat kota, Sen menyatakan diri untuk mengundurkan diri, tapi Daryl menjadi marah dan menghabisinya. I'm out. Sean, for the Brotherhood. Fuck the Brotherhood. Sementara DJ tidak bisa menolak dan hanya menyatakan jika dirinya akan menghadapi Becky dan setia pada kelompok. Yes. Good. Kemudian Becky menelpon dan mengancam Daryl untuk rencana kejahatannya. Dia menjadi marah membuat Twig keluar mencoba mengejar Becky, tapi dia mengenai tembakan panah dari Becky yang telah bersiap di pinggiran sungai.
Daryl yang marah menuntut DJ untuk menangkap Becky, tapi dia segera melarikan diri dengan mobil. Fuck this shit! Sementara Twig terus mengejar Becky, tapi saat dia masuk di gudang, Becky melemparkan bom asap membuat dia menjadi ketakutan saat Becky menaiki mobil penghancur. Becky akan menghabisinya, tapi Twig meminta ampun karena alasan dia punya istri dan putranya. Kemudian Becky bertanya siapa putranya, dia menjawabnya Adolf. Becky akhirnya menjadi marah dan menghabisinya. What's his name? It's Adolf. Tapi Daryl berhasil menangkap Becky. Setelah selesai dari pingsan, Daryl mengakui kesiapan Becky untuk menyerang mereka. Daryl juga menunjukkan apa yang dia temukan dari isi tas Becky. Salah satunya sebuah kunci yang Daryl lihat bahwa itu sangat penting dan tercatat angka koordinatnya. Remember me? Tidak lama kemudian, Becky dikejutkan dengan kehadiran ibunya Daryl yang sebelumnya dia temui di awal saat mencari nama Daryl. Dan ternyata dalang dari nama pria mulia adalah ibunya Daryl. You look confused. I may be the mastermind. Ketika ibunya Daryl menuntut Becky untuk menyerahkan flash drive yang dia ambil, Becky menolak untuk memberikannya. Ibu Daryl mengancam Becky akan menghabisi Diego, tapi Becky meminta mereka untuk membuat perjanjian. Where is the thumb drive? I'll tell you where it is. You have to make me a promise. Dan ternyata perjanjian itu di mana Becky mengancam mereka akan menghabisi mereka ketika dia terlepas dari ikatan itu. When I get out of this chair and I kill you both. Lalu Daryl akan menyerang Becky, dia akhirnya disemprot di wajahnya dengan merica. Becky juga menghabisi ibunya Daryl saat akan menyerang Diego. Sorry, Pooch. Ketika Daryl menghadapi Becky, Becky dengan santai karena dia tahu Daryl berada di atas perangkapnya. It was fun while it lasted. Daryl akhirnya menghadapi kematiannya, lalu Becky mengambil kuncinya yang dibawa Daryl. Becky pergi menyelamatkan Diego, tapi ibu Daryl terbangun dan akan menembak Becky. Becky segera meminta Diego untuk melakukan tugas terakhirnya. Diego, attack. FBI kemudian menemui Becky dan menawarkan Becky dua hal diantaranya, apakah Becky siap bergabung menjadi anggota FBI di pusat, dan kedua, apakah Becky siap mencari tahu koordinat kunci rahasia itu. Now where's my fucking dog? Film berakhir saat DJ akan melarikan diri namun terkejut dengan kedatangan sebuah mobil polisi, dan ternyata itu adalah Becky yang telah menjadi anggota FBI. Ah, fuck.